Breathe into me. This city. Halo semuanya, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Troy, Fall of a City yang dirilis pada tahun 2018. Film ini diangkat dari kisah mitologi Yunani tentang perperangan antara dua buah negara yang bernama Troya dan Sparta. Adapun film ini terdiri dari 8 episode yang akan kita bahas satu persatu. Penasaran bagaimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ratu yang bernama Ratu Hecuba di sebuah kerajaan yang bernama Troya sedang berusaha melahirkan bayinya. Dengan susah payah, akhirnya ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Alexander. Mendengar keributan, salah satu anak ratu yang merupakan kakak dari Alexander yang bernama Cassandra pun terbangun dan menghampiri ibunya. Namun, tiba-tiba scene pun berpindah ke 20 tahun kemudian, di mana memperlihatkan seorang penggembala muda tampan yang bernama Paris sedang melakukan aktivitasnya sehari-hari bersama ayah dan beberapa kerabatnya. Mereka tinggal di pegunungan di sekitar kerajaan Troya. Pada suatu hari, datang kawanan serigala yang membuat beberapa sapi ternak milik Paris lari ke hutan. Mengetahui hal itu, ayahnya pun segera memerintahkan Paris untuk menangkap sapi-sapi tersebut. Sesampainya di hutan, ia bertemu beberapa orang yang memintanya memilih salah satu di antara 3 wanita yang ada di sana untuk mendapatkan sebuah apel emas. Pada awalnya, Paris merasa bingung mengapa harus ia yang memilih orang yang berhak mendapatkan apel emas itu. Namun, seseorang di sana mengatakan bahwa Zeus telah memilih Paris untuk memilih salah seorang dewi untuk mendapatkan telur emas itu. Ternyata, orang-orang tersebut merupakan dewa-dewi dalam mitologi Yunani. Paris pun pada akhirnya menuruti hal tersebut. Namun, sebelum memilih, para dewi-dewi tersebut diberikan kesempatan masing-masing untuk meyakinkan Paris agar memilihnya. Yang pertama adalah dewi yang bernama Heraklius, yang menjanjikan kepada Paris bahwa ia akan menjadikan Paris sebagai seorang yang paling kuat di dunia jika Paris memilihnya. Yang kedua adalah Dewi Athena, yang berjanji kepada Paris untuk menjadikannya sebagai pria yang paling dikagumi di dunia. Serta yang terakhir adalah Dewi Aphrodite, yang merupakan dewi cinta yang sering ia temui di dalam mimpinya. Aphrodite menjanjikan kepada Paris bahwa ia akan memberikan wanita paling cantik di dunia jika Paris memberikan apel tersebut. Setelah mendengarkan janji para dewi itu, akhirnya Paris pun memilih. Yap, Paris memilih Aphrodite yang merupakan dewi cinta. Melihat Paris memberikan apel emas itu kepada Aphrodite, dewi lain pun marah dan berteriak. Sehingga sesaat setelah itu, mereka langsung menghilang meninggalkan Paris di hutan tanpa wanita cantik yang dijanjikan oleh dewi tersebut. Akhirnya, Paris pun menganggap bahwa itu hanyalah hayalannya saja. Singkat cerita, Paris pun kembali ke gubuknya untuk beristirahat. Namun, ia selalu mendapatkan bisikan-bisikan di telinganya. Sehingga pada pagi hari, ia memutuskan untuk pergi ke pantai untuk healing sejenak. Di sana, ia bertemu kawanan anak muda kota yang sedang berlatih bersama kudanya masing-masing untuk sebuah perlombaan balap kuda. Karena penasaran, ia pun langsung bertanya kepada salah satu pemuda tersebut tentang asal mereka. Namun, ia mendapatkan jawaban yang menyinggung perasaannya. Karena kesal, Paris pun menarik pemuda itu dari atas kudanya dan membawa kabur kuda milik pemuda tersebut untuk membuktikan bahwa ia dapat mengalahkan para pemuda kota itu dalam balapan kuda. Dan ia pun berhasil menang. Setelah memenangkan balapan pada sesi latihan itu, Paris pun berkata kepada para pemuda itu bahwa mungkin kalian adalah penguasa di kota, tetapi di sini akulah penguasanya. Mendengar hal itu, salah seorang dari pemuda tersebut mengatakan bahwa mereka bukanlah penguasa kota, melainkan pangeran kerajaan Troya, dan meminta Paris untuk berhati-hati dalam bersikap. Mendapatkan perlakuan yang kurang baik, Paris dengan rasa kesal menantang para pemuda itu untuk bertanding dalam hal apapun, dan ia menaruhkan nyawanya jika ia kalah. Singkatnya, Paris pun dibawa ke dalam kota Troya.
Di sana, ia diperlihatkan dengan sebuah pertarungan 1 lawan 1 di hadapan raja dan para rakyat Troya. Setelah pertandingan yang ia lihat selesai, ternyata Paris adalah petarung selanjutnya. Ia diminta untuk bertarung melawan pangeran di kerajaan itu. Pangeran tersebut bernama Hector, yang merupakan salah satu orang terkuat di kerajaan tersebut. Sebelum bertanding, Paris disarankan untuk mundur agar tidak mati sia-sia. Namun, karena tidak ingin malu, dengan keras kepala, Paris pun tetap masuk ke arena pertandingan, dan akhirnya pertarungan sampai mati antara keduanya pun tak bisa dihindarkan. Tentu saja, Pangeran Hector yang memang terlatih dapat menguasai pertarungan itu. Sampai pada saat ia akan membunuh Paris, tiba-tiba sang raja pun menghentikan pertarungan tersebut. Hector, stop! Sang raja melihat sebuah tanda lahir di dada Paris yang mirip dengan tanda lahir milik anaknya yang telah hilang selama 20 tahun yang lalu. Setelah melihat tanda lahir itu, sang raja pun langsung memeluk Paris yang sudah tak berdaya dan mengatakan kepada seluruh rakyatnya bahwa pemuda yang ia peluk adalah Pangeran Alexander yang selama ini telah hilang. This boy is Alexander. Seperti sebuah mimpi, Paris pun langsung dibawa masuk ke dalam istana dan diberikan apa yang sudah menjadi haknya yang membuat kehidupannya seketika berubah. Sang raja pun menceritakan kepada Paris atau Pangeran Alexander bahwa pada saat bayi, sang pangeran dilarikan oleh seekor serigala dan ia tak menyangka bahwa sang pangeran masih hidup. Selain itu, sang raja juga mendatangkan ayah angkat Pangeran Alexander untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan dan membesarkan sang pangeran. Ayah angkat Pangeran Alexander pun mengaku bahwa ia tidak mengetahui ternyata bayi yang ia temukan di pegunungan 20 tahun yang lalu adalah seorang pangeran. Setelah mengatakan hal itu, ayah angkat pangeran itu pun diminta untuk berpisah dengan anak yang telah ia besarkan selama 20 tahun tersebut. Dengan berat hati, mereka pun saling berpelukan dan berpisah. Bye, Alexander. See your new family. Singkatnya, di malam hari, para saudara Alexander pun menyambut kedatangannya dengan mengadakan sebuah pesta. Dan di sana, Alexander meminum alkohol secara berlebihan yang membuatnya mabuk berat pada malam itu. Hal ini pun menjadi sebuah kebiasaan buruk bagi Alexander, di mana ia sering menghabiskan malamnya hanya untuk mabuk-mabukan. Di balik kebahagiaan atas kembalinya sang pangeran yang telah lama hilang, ada beberapa orang yang tidak setuju akan kedatangan pangeran itu. Di antaranya yaitu seorang pendeta kerajaan yang memiliki firasat bahwa kedatangan Pangeran Alexander akan menimbulkan bahaya bagi kerajaan. Setelah menyampaikan firasatnya kepada sang raja, pendeta itu pun langsung diusir dari kerajaan. Selain pendeta itu, Putri Cassandra yang merupakan kakak dari Alexander pun juga merasakan hal yang sama. Namun, semua pendapatnya selalu tak didengarkan karena ia dianggap memiliki kelainan mental sejak lama. Suatu malam, pada saat makan malam, sang raja menegur Alexander atas tingkah lakunya dan meminta Alexander untuk belajar bagaimana caranya untuk menjadi seorang pangeran. Selain itu, sang raja memerintahkan Alexander untuk melakukan pertemuan resmi pertamanya ke sebuah kerajaan yang bernama Sparta untuk memperkuat hubungan antar wilayah. Ia akan ditemani oleh seorang tangan kanan kerajaan yang bernama Pandarus. Mendengar perintah sang raja, ratu pun merasa khawatir karena ia menganggap Alexander belum siap untuk menjalankan tugas tersebut. Untuk itu, Pangeran Hector menawarkan dirinya untuk menemani Alexander dalam kunjungan ke luar negara itu. Namun, sang raja menolaknya dan mengatakan bahwa Alexander harus belajar secara mandiri. Singkat cerita, Alexander pun melakukan pelayarannya bersama Pandarus dan beberapa prajurit menuju Sparta. Setelah melakukan pelayaran, akhirnya mereka pun sampai ke kota tersebut. Di sana, mereka disambut dengan baik dan diberikan penginapan yang istimewa. Di dalam kamarnya, Alexander menemukan sebuah lukisan yang membuatnya terpesona akan keindahan lukisan tersebut. Pada malam hari,
Alexander dan Pandarus pun bertemu dengan Raja Sparta yang bernama Raja Menelaus dan melakukan makan malam bersama. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Alexander yang melihat sang raja tidak didampingi oleh ratu langsung bertanya mengapa sang ratu tidak ikut makan malam bersama. Raja itu mengatakan bahwa istrinya sedang kurang sehat pada malam itu. Sang raja pun balik bertanya kepada Alexander tentang bagaimana ia bisa kembali ke kerajaan Troya. Pada saat Alexander akan menceritakan kisahnya, tiba-tiba I was stolen from the palace. pintu ruangan tempat mereka makan pun terbuka. Dan ternyata sang ratu datang untuk bergabung pada acara makan malam tersebut. Alexander pun tampak tercengang melihat kecantikan ratu tersebut. Diketahui ratu tersebut bernama Helen. Setelah terpukau untuk sesaat, sang raja pun menyadarkan dan meminta untuk melanjutkan ceritanya. Ia pun melanjutkan kisah hidupnya sampai ketika ia berhasil ke kerajaan Troya. Setelah selesai menceritakan kisah hidupnya, Alexander kembali bertanya kepada raja. Namun, kali ini pertanyaannya agak sedikit sensitif, di mana ia menanyakan bagaimana sang raja dapat menikah dengan ratu. Sang raja pun menceritakan bahwa saudaranya memenangkan sebuah kompetisi melawan ratusan bangsawan Yunani, di mana Helen adalah hadiahnya. Setelah menceritakan hal tersebut, sang raja pun langsung menutup acara makan malam itu dan meminta Alexander untuk beristirahat. Di tengah malam, pada saat Alexander akan tidur, ia mendengarkan alunan musik yang membuatnya penasaran untuk mendatangi sumber suara itu. Dan ternyata itu adalah sang ratu yang sedang berpesta bersama para pelayan-pelayannya. Sang ratu pun menyadari bahwa Alexander sedang mengintip kegiatannya. Mengetahui ratu telah menyadari keberadaannya, Alexander pun segera meninggalkan tempat tersebut. Di keesokan hari, sang raja mengajak Alexander berjalan di sekitaran istana. Di sana, mereka tak sengaja kembali bertemu dengan Ratu Helen. Sang raja pun meminta Helen untuk memanggil putrinya yang bernama Harmony dan memperkenalkannya kepada Alexander. Ternyata, Raja Menelaus telah sepakat dengan Raja Troya untuk menjodohkan anak mereka agar hubungan kerjasama antar kedua negara dapat semakin erat. Setelah memperkenalkan putrinya, sang raja pun pergi meninggalkan Alexander. Dan di sini, untuk pertama kalinya, Alexander dapat berbicara dengan Ratu Helen. Alexander pun semakin terpesona dengan kecantikan Ratu Helen dan menatapnya dengan sangat tajam. Setelah menyadari hal itu, Ratu Helen pun langsung pergi meninggalkan Alexander. Di malam berikutnya, pada saat makan malam, Alexander meminta izin kepada sang raja untuk membawa putrinya jalan-jalan di sekitaran istana, dan sang raja pun mengizinkan permintaan tersebut. Setelah mendapatkan izin, mereka pun berjalan keliling istana. Namun, di sini Alexander terus bertanya kepada Harmony tentang ibunya, sehingga membuat Harmony merasa risih akan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah melihat reaksi Harmony, Alexander pun berusaha membujuk sang putri itu sampai akhirnya ia memeluk sang putri itu. Tiba-tiba, Ratu Helen datang dan langsung menegur Harmony. Harmony pun disuruh untuk menemui ayahnya dan mengajak Alexander untuk kembali ke ruang makan. Namun, Alexander menolak hal tersebut, sehingga membuat Helen dan Alexander kembali berbincang. Alexander pun menilai bahwa kehidupan sang ratu sangatlah terikat oleh aturan dan tidak memiliki kebebasan. Ia menceritakan bahwa ratu di Troya memiliki kedudukan yang sama dengan raja dalam memimpin negaranya. Hal ini berbeda dengan apa yang ia lihat di Sparta. Setelah itu, Alexander pun bertanya kepada Helen apakah ia bahagia. Helen pun terdiam dan tak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Saat Helen terdiam, Alexander pun hampir hilaf. Beruntung, tiba-tiba terdengar seorang menggedor pintu. Ternyata, orang yang menggedor pintu tersebut adalah orang yang berasal dari kerajaan Mycenae yang membawa berita bahwa ayah sang raja Menelaus telah meninggal. Mendengar berita tersebut, sang raja memutuskan untuk pergi ke tempat di mana ayahnya meninggal untuk menghadiri pemakaman ayahnya dan meminta Helen untuk tinggal di Sparta untuk mengurus tamu yang sebentar lagi menjadi aliansi baru bagi Sparta. Sang raja pun meminta Alexander untuk tetap tinggal di kerajaannya untuk beberapa hari sampai ia kembali untuk lebih mengenal Harmony. Sebelum pergi, ia berjanji akan kembali dalam 5 hari ke depan. Esoknya, pada saat makan malam,
Alexander terus menatap ke arah kursi Ratu Helen yang tidak hadir pada malam itu. Harmony yang menyadari hal itu langsung menegur Alexander, sehingga terjadilah sedikit perselisihan yang membuat Alexander marah dan memutuskan untuk membawa pasukannya kembali ke Troya pada malam itu juga. Pada saat hendak pergi, tiba-tiba terjadi hujan badai yang sangat deras yang membuat Pandarus meminta Alexander untuk menunggu di keesokan hari. Namun, Alexander tidak peduli dan tetap memaksa untuk pergi meninggalkan Sparta, sampai pada akhirnya ia melihat kehadiran Zeus yang seolah-olah menjadi pertanda agar ia tidak melanjutkan perjalanannya pada malam itu, sehingga membuatnya kembali menginap di kerajaan itu. Singkatnya, pada saat tengah malam, ia didatangi oleh seorang wanita yang merupakan pelayan dari Ratu Helen untuk menjemputnya menemui sang ratu. Di sini diketahui bahwa sang ratu pun menyukai Alexander, sehingga pada akhirnya terjadilah perselingkuhan di antara mereka. Di pagi harinya, Alexander pun menceritakan bahwa ia pernah bermimpi bertemu dengan Aphrodite yang merupakan dewi cinta, yang mengatakan bahwa ia akan memberikan wanita paling cantik di dunia kepada Alexander. Dan sekarang ia meyakini bahwa wanita tersebut adalah Helen. Pada saat sedang asik bermesraan, tiba-tiba terdengar para pengawal Alexander mencarinya, yang membuat Ratu Helen segera pergi. Sebelum pergi, Alexander bertanya kepada Helen kapan ia dapat menemui Helen kembali. Helen pun menjawab bahwa mereka akan bertemu kembali pada saat pernikahan Alexander dan Harmony. Namun, Alexander mengatakan bahwa pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Dan dengan gilanya, Alexander mengajak Helen untuk pergi ke Troya bersamanya sebelum suaminya pulang. Tentunya Helen pun menolak, karena hal itu mustahil untuk dilakukan, sebab semua orang akan melihatnya. Namun, Alexander tetap meyakinkan Helen bahwa Helen memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Mendengar hal itu, Helen hanya menangis dan langsung meninggalkan Alexander. Singkatnya, pada saat hendak meninggalkan Sparta, Putri Harmony yang memang udah baper datang menemui Alexander untuk menanyakan kapan ia akan kembali ke Sparta. Namun, belum sempat menjawab, datang pelayan Ratu Helen yang menyampaikan permintaan maaf sang ratu karena ia tidak bisa keluar untuk mengucapkan selamat jalan disebabkan ia sedang merasa kurang sehat. Ia hanya menitipkan hadiah yang dibungkus dengan sebuah peti kepada Ratu Hecuba yang merupakan ibu dari Alexander. Mendengar hal itu, Harmony merasa puas karena ibunya telah menolak Alexander dan mengatakan kepada Alexander untuk tidak kembali lagi ke Sparta. Setelah itu, Alexander dan pengawalnya pun memulai perjalanannya untuk kembali ke Troya. Let's get going. Scene pun berpindah, di mana memperlihatkan Putri Cassandra, kakak dari Alexander, merasa tidak tenang atas kembalinya sang pangeran itu. Selain itu, Ratu Hecuba pun juga merasa khawatir bahwa Alexander akan melakukan suatu kecerobohan. Di sini, kita diperlihatkan kepada masa lalu, di mana pada saat Alexander lahir, para pendeta melakukan persembahan kepada dewa dengan seekor burung, yang ketika disembelih, burung tersebut mengeluarkan darah berwarna hitam yang menjadi pertanda bahwa hal buruk akan terjadi jika bayi tersebut tetap hidup. My wife! The voyage to Troy. Breathe unto me. This city battle Asiatic gates!